Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Ayah Azam. Yes Kak, saya semakin sehat. 23 November 2024 kemarin tuh Kak, saya akhirnya tes HbA1c di rumah sakit dekat rumah saya. Deg-degan juga waktu itu Kak, saya pasrah hasilnya. Karena seperti video-video saya sebelumnya, setiap minggu kan saya upload Kak bagaimana keadaan saya ketika saya diet intermittent fasting selama 100 hari untuk menurunkan gula darah saya. Saya nggak makan selama 18 jam Kak. Nah, selama program tersebut, ternyata di minggu-minggu terakhir ya Kak ya, saya mengalami flu berat. Ada 10 hari ya saya tidak menjalankan diet tersebut. Bahkan gula darah saya menjadi kacau balau. Aduh, kalau inget sih, wah, luar biasa. Apalagi ujung-ujungnya Kak, mah saya kumat. Ya udah pasrah aja. Saya berangkat untuk tes HbA1c. Sibuk banget ini, padahal udara dingin ya di depan lampu sorot. Dan hasilnya cukup menggembirakan. Pola hidup saya 10 tahun terakhir ini ya, 10 tahun ke belakang ya, itu emang luar biasa. Luar biasa deh pokoknya. Saya kulineran sana sini, makan sembarangan, mager, dan lain sebagainya, males olahraga. Padahal dulu waktu saya masih remaja ya Kak ya, saya rajin banget nge-gym Kak. 10 tahun terakhir ini, ada bakso saya datangin, ada apalagi kuliner-kulineran rekomendasi yang ada di YouTube. Saya bela-belain datang, pengen saya coba, tapi sebetulnya rasanya aduh. Dan akhirnya saya menggelembung. Nah, ada bakal lewat Kak. Ada bakpao lewat. Nah, dan akhirnya saya menggendut Kak, menggelembung, membesar. Berat saya sampai 84 kilo dari 65 kilo, dan end of the day ya, saya terkena diabetes. Pada tanggal 28 Mei 2022, saya divonis diabetes dari tes HbA1c saya di angka 8,4%. Awalnya Kak, saya sampai tes HbA1c ya, awalnya itu saya pipis di WC, WC-nya dikerubungi semut itu. Nah, mata saya pudar. Waduh, ini diabetes ini. Kemudian saya membeli alat ukur gula darah ya, di internet banyak. Dan angka yang ditunjukkan adalah 340 mg per desiliter. Nah, lalu saya mau nggak mau mengunjungi ahli kesehatan untuk berobat dan konseling. Yang pasti Kak, pertama saya mengunjungi ahli kesehatan. Dan yang kedua, saya brainstorming Kak, brainstorming. Saya mengumpulkan banyak data-data di lapangan, terutama lansia-lansia ya Kak, yang usia 60-an, yang terkena diabetes, tapi mereka bisa survive sampai di usia tersebut. Wah, beliau-beliau ini sungguh sangat-sangat hebat. Tapi dari data-data saya ya Kak ya, ada yang sehat, meski terkena diabetes, ada yang sudah dipasang ring sampai beberapa biji. Ya, Kakak tahu ya ring ya. Dan yang apa? Dan ada yang terkena ginjalnya kena sehingga harus cuci darah. Saya mengumpulkan data-data tersebut dan akhirnya saya mengambil kesimpulan Kak. Saya yang harus saya lakukan dahulu adalah merubah gaya hidup saya. Saya menolak minum obat ya.
seperti yang saya bilang tadi ya Kak ya, dari informasi-informasi yang saya kumpulkan ya, saya berhati-hati terhadap efek samping dari obat tersebut. Karena diabetes itu penyakit yang umurnya panjang sekali. Sepanjang hidup kita. Saya masih mengidap diabetes tipe 2 Kak. Diabetes yang disebabkan oleh pola hidup yang sembrono kalau saya bilang, yang asal-asalan. Saya menolak, maksud saya makan asal-asalan, saya tidak mau olahraga dan akhirnya terkena diabetes. Nah, otak engineer saya berpikir lebih baik saya mengubah pola hidupnya dahulu. Jadi yang saya selesaikan itu akar masalahnya dulu. Pola hidupnya dulu ya, akar masalahnya itu ya pola hidupnya itu. Nah, seperti ini simulasinya ya Kak ya. Kakak punya tangki air. Tangki air itu bocor halus ya. Ada beberapa cara untuk membuat tangki air itu tetap terisi. Satu, dibiarin aja bocor itu. Nah, kalau kosong isi aja. Yang kedua, bocorannya ditampung. Kalau tampungannya udah penuh, dimasukin lagi ke dalam tangki. Yang tiga, ada yang menambalnya ya. Tangki itu masih penuh, menambal dari luar ya. Tapi akibatnya karena tak ada rembesan air, lemnya untuk menambal itu nggak kuat perekatnya. Nah, yang keempat, ada yang mengkosongkan tangki tersebut ya. Mengkosongkan tangki tersebut, menambal dari luar dan dari dalam, menunggunya kering, kemudian diisi. Nah, saya tipikal yang keempat. Saya lebih baik memperbaiki dahulu gaya hidup saya. Dan ketika saya memperbaiki gaya hidup saya melihat dan mengamati ternyata gula darah saya bisa turun. Masya Allah, tabarakallah Kak. Saya semakin sehat. Saya semakin sehat. Jadi awalnya dahulu itu HbA1c saya itu 8,4%. Kemudian saya berusaha menurunkannya dan kemarin saya mendapatkan 6,5% dengan rekomendasi di bawah 6,5%. Luar biasa. Prestasi yang sangat luar biasa. Dan waktu 100 hari kemarin saya menjalankan program diet intermittent fasting selama 18 jam. Ya Kak ya, selama 11 minggu berturut-turut gula darah rata-rata saya itu 120-an miligram per desiliter. Dan badan saya semakin enak, semakin kuat. Saya bisa menurunkan gula darah saya tanpa obat, itu bagi saya adalah prestasi yang luar biasa. Berarti saya mampu Kak untuk mengubah pola hidup saya. Nah, hasilnya itu saya tunjukkan ke ahli kesehatan saya dan beliau speechless. Yang beliau minta adalah dijaga konsistensinya. Iya. Ini yang memang tugas yang paling berat adalah menjaga konsistensinya. Berarti konsistensi saya, determinasi saya harus dijaga supaya gula darah saya dan tubuh saya semakin sehat. Riwayat diabetes saya sudah saya bukukan Kak di sini Kak. Ya, saya rapikan supaya enak dilihat. Ini kan tanggal tuh kelihatannya Kak ya, 26 bulan 5 2022. HbA1c saya 8,4 Kak. Nah, ada nilai rujukannya di bawah 6,5. Kemudian saya cek lagi tanggal 3 bulan 9 2022. HbA1c saya 6,6. Jadi dari tanggal 5 sampai tanggal 9 ada 4 bulan. Saya bisa turun ya Kak ya, 6,6. Nilai rujukannya di bawah 6,5. Cuman di sini saya diet ya. Diet yang itu tuh, yang mengatur bener-bener pola makan. Sehari tetap makan 3 kali. Tapi makanan saya tuh nggak enak gitu. Ya, semuanya serba sepo kalau bahasa Jawa nih ya, sepo. Orang rasane. Nah, kemudian tanggal 21 bulan 1 2023 meledak Kak. Nah, di sini saya pelajari ya, kalau diet ditekan psikologisnya akhirnya bisa meledak. Nah, saya terus akhirnya
saya mencoba kemarin di ini yang 8 minggu Kak sembuh diabetes ya, tanggal 22 bulan 6 2024, hasilnya 7,7. Nih ya, tanggal 22 bulan 6 2024 ya Kak ya. Nah, saya mulai melanjutkan kembali dengan 100 hari sembuh diabetes. Ini hasil terakhirnya Kak, tanggal 23 bulan 11 2024. Sesuai saya bilang dari video-video kemarin ya, saya tanggal 23 saya mau ngecek HbA1c saya tanggal 23 bulan 11 2024. HbA1c nya, ini HbA1c hasilnya 6,5. Nilai rujukannya adalah 6, di bawah 6,5 persentase satuannya. Wow, saya sungguh sangat senang. Akhirnya saya bisa mempunyai metode untuk menurunkan gula darah saya. Ini yang menjadi fokus saya Kak. Waktu remaja itu saya pernah mengalami obesitas. Berat badan saya dari 55 menjadi 68. Kemudian saya nge-gym Kak, saya fitness Kak, saya mengatur pola makan saya diet. Tapi waktu itu saya belum kenal namanya intermittent fasting Kak. Memang berhasil Kak, dari 68 turun menjadi 64, turun 4 kilo aja. Kenapa turun 4 kilo saja? Karena otot saya yang membesar Kak, ya. Lemak saya berkurang, otot saya membesar, turun 4 kilo. Saya memang terlihat slim, terlihat kurus. Celana saya ukurannya dari 34 menjadi 30 kembali waktu itu. Cuman ya ketika saya berhasil menurunkan berat badan saya, diet saya selesai, akhirnya meledak. Saya makan seenak-enaknya yang saya bilang tadi itu. 10 tahun kebelakangan saya makan sana, makan sini, kuliner sana, kuliner sini. Apalagi ekonomi membaik. Jadi uang ya santai aja gitu kan. Akhirnya dari 63 naik menjadi 84. Saya berpikir, jika saya mengekang, mengikat dengan erat, memenjarakan hawa nafsu saya, yang ada akhirnya ketika lepas, meledak. Wow, itu yang saya hindari. Nah, yang saya takutkan ya, jika saya mengikuti pola, kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu dia. Ujung-ujungnya apa? Psikologi saya itu kan sama aja saya dikekang gitu, dan ujung-ujungnya akhirnya buar. Pas sudah buar, mereka yang bilang nggak boleh makan ini, nggak boleh. Nah, kenapa saya bilang babi? Mereka cuci tangan. Itu kemarin tuh ada teman saya ngomong gini nih, bapak saya tuh diabetes, suruh minum obat, dia minum obat, rajin, deh. Tapi ketika tes kesehatan total, ginjalnya kena. Nah, dia bilang gini, nah kan ginjalnya kena. Nah, temannya saya tuh bingung, loh kok bisa? Saya kan turuti, bapak saya menuruti semua nasihat dari ini gitu. Ya, kita harus punya Kak, punya prinsip Kak, punya sudut pandang, dan kita juga bisa belajar Pak dari mana-mana. Kita bisa menolak, kita bisa menerima, kita bisa berpikir terutama, ya. Jadi gini, kalau tentang makan ya Kak ya, saya nggak makan selama 18 jam, dan waktu makan, kalau saya pengen makan nasi padang, saya makan nasi padang Kak. Satu porsi udah cukup, ya. Jadi porsinya secukup tubuh saya. Saya juga olahraga, ya. Dan saya mengelola stres, tapi di bagian mengelola stres ini adalah bagian yang paling rumit. Karena saya mengenal diri saya, ketika saya stres, saya makannya banyak. Itu sebabnya Kak, kalau ada yang Kakak mengikuti konten saya Glowingin Thunder 125, saya hentikan karena saya menghindar dari stresnya ketika menjalankan program tersebut. Ya tetap terus. Penyakit diabetes itu penyakit yang panjang umurnya, sepanjang umur kita. Jadi ya tetap harus terus menjaga pola hidup sehat, yaitu
mengatur pola makan, olahraga rutin, dan mengelola stres. Selanjutnya saya akan menjalani program 100 hari mungkin di bulan pertengahan 2025 ya Kak ya. Targetnya masih sama. HbA1c saya pengennya 5%-an. Meskipun saya tahu Kak 5%-an itu untuk orang yang masih normal, masih normal pankreasnya, masih normal tubuhnya. Sedangkan saya kan sudah agak miring-miring dikit gitu. Nah, kadang saya heran Kak, ada yang bisa minum obat bisa dapat 5,8% ya. Apakah saya mengejarkan saya minum obat aja ya supaya target saya teraih? Oh enggak. Enggak, saya sudah puas di angka 6,5. Ya, saya cuma ingin turun pelan-pelan saja. Karena diabetes itu penyakit yang umurnya panjang. Dan untuk gula darah harian saya pengen kena di angka 90 mg per desiliter. Kalau sekarang saya rata-ratanya di 120 mg per desiliter, sempat berada di 101 mg per desiliter. Nah, besok-besok saya pengen di 90-an mg per desiliter. Saya mau nyusul, mau sampai di situ ya gula darah harian saya. Kenapa saya mengejar 90-an mg per desiliter? Kalau itu kena berarti metode saya masih efektif ya, masih efektif. Idealnya Kak tes HbA1c itu 6 bulan sekali, berarti setahun 2 kali. Nah ini saya kan di bulan November, saya hitung-hitung besok itu akhir Maret kalau nggak salah ya, akhir Maret itu sudah Idul Fitri, berarti sepanjang Maret itu puasa Ramadan ya. April, Mei, Juni 100 hari itu 14 minggu lebih 2 hari ya, 100 hari berarti April, Mei, Juni. Nah sekitar di bulan Juli nanti saya tes HbA1c lagi. Jadi sebelum tes HbA1c saya menjalankan program 100 hari sembuh diabetes. Saya akan diet intermittent fasting lebih ketat lagi. Seperti itu, targetnya tetap sama. HbA1c bisa 5%-an dan gula darah harian bisa kena 90-an mg per desiliter. Nah, berikutnya ketika sudah bulan Juli 2025, planning berikutnya adalah di bulan November-Desember, sama seperti bulan sekarang. Metodenya sama, caranya sama, targetnya juga sama. Saya akan 100 hari diet intermittent fasting ya. Yang saya kejar adalah HbA1c 5%-an dan gula darah harian bisa kena 90-an mg per desiliter. Jadi kalau dihitung-hitung Kak, 1 tahun itu kan 365 hari. 200 harinya saya pakai Kak untuk diet intermittent fasting selama 18 jam. Berarti 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan Kak, 8 bulan saya diet ketat dan sisanya saya slow. Tetap pola hidup sehat tapi slow, seperti saat ini slow. Hidupnya yang slow saja. Sebenarnya Kak saya tuh pengen cek total semua kesehatan saya Kak. Terakhir tuh 5 tahun yang lalu MCU medical check up ya namanya ya, lupa saya. Jadi jantung, ginjal, kolesterol, asam urat dan kawan-kawannya itu dicek semua. Cuman saya masih takut Kak. Masih takut. Harusnya 2025 besok itu jadwalnya saya harus medical check up semuanya. Saya masih fokus ke diabetesnya dulu aja. Oke Kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Kak ya. Dan apapun yang terjadi pada Kakak hari ini, senang, sedih, sehat, ataupun sakit, tetap satu hal. Jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya bilang tadi Kak, yang saya lakukan adalah mengubah pola hidup saya dahulu. Untuk minum obat, saya harus berhati-hati dengan efeknya.
Karena diabetes ini penyakit yang umurnya panjang, gitu. Kalau obat diminum tiap hari sepanjang umur, saya takut efek sampingnya. Dan ketika seperti yang saya bilang tadi ya Kak ya, dari informasi yang saya kumpulkan ya. Mbak Pau bikin kacau.